Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak F081. Di sini adapun anggota kami yaitu ada Putra Dewira dengan NPM 2008 1010103 dan saya sendiri Fitri Fausta Majid dengan NPM 2008 1010109 dan Kifari Alifian dengan NPM 2008 1010123 dan Raihan Saneval Arianza dengan NPM 2008 1010126. Nah, yang pertama yaitu ada definisi perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri atau yang sering disebut dengan software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Nah, di sini ada peran perangkat lunak yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sebagai produk atau perangkat lunak aplikasi, dan yang kedua ada perangkat lunak kontrol komputer atau perangkat lunak sistem. Selanjutnya kita akan mengulas tentang pembahasannya, yaitu perangkat lunak sebagai produk atau perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak produk sangat banyak macamnya. Fungsinya juga beragam. Ada yang berfungsi untuk pengolahan kata, angka, bahkan multimedia dan hiburan. Yang kedua ada perangkat lunak kontrol komputer atau perangkat lunak sistem. Di sini perangkat lunak kontrol atau perangkat lunak sistem berperan sebagai menjembatani jalannya perangkat lunak produk. Perangkat lunak kontrol contohnya adalah sistem operasi. Sistem operasi berwujud untuk mengontrol jalannya program lain yang berjalan di komputer kesayangan kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Definisi RPL. RPL atau kepanjangan dari rekayasa perangkat lunak atau juga dalam bahasa Inggris yaitu software engineering merupakan bidang profesi yang mendalami tentang bagaimana cara pengembangan perangkat lunak dari segi pemeliharaan, manajemen, organisasi, pembuatan, serta manajemen kualitas. Oke, lalu di sini ada mitos-mitos pada RPL. Nah, mitos RPL itu ada 3 macam, yaitu mitos praktisi, mitos pelanggan, dan mitos manajemen. Yang pertama itu mitos manajemen, contohnya, mitosnya kita tidak perlu melakukan pendekatan kepada software lagi, karena software-nya sudah berjalan dari beberapa tahun lalu. Realitanya, kita harus tetap melakukan pendekatan kepada software agar tetap berjalan dengan benar dan meningkatkannya. Lalu ada mitos pelanggan. Mitosnya kebutuhan dalam suatu proyek yang selalu berubah dapat diatasi dengan mudah karena bersifat fleksibel. Nyatanya, memang terjadi perubahan yang terjadi secara terus-menerus pada setiap waktu. Tapi dampak dari perubahan itu akan berbeda setiap waktunya. Lalu ada mitos praktisi. Mitosnya, sesaat saat program telah digunakan, kita dapat meminimalkan pemeliharaan perangkat dengan cara catch as catch can. Realitanya, pemeliharaan itu harus direncanakan secara besar seperti pada suatu organisasi. What is good software? Is good software untuk mengetahui atau menyimpulkan perangkat lunak yang baik, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perangkat lunak yang baik. Next. Yang pertama ada operasional.
dalam operasionalnya untuk menentukan kinerja perangkat lunak dapat diukur pada anggaran, efisiensi, ketepatan, kegunaan, dan keamanan. Next. Lalu yang kedua ada transisi. Faktor yang kedua ini adalah faktor transisi yang memiliki arti bahwa perangkat lunak akan digunakan dari satu platform ke platform yang lain. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan. Pada faktor pemeliharaan ini memiliki arti bahwa perangkat lunak memiliki kemampuan untuk bertahan diri pada lingkungan yang berbeda. Next ada perbedaan produk dan proses. Produk merupakan suatu software atau hardware yang diciptakan untuk mempercepat atau membantu pekerjaan user. Biasanya diciptakan pada platform-platform seperti Windows, Android, iOS, macOS, dan lain sebagainya. Produk pada konteks rekayasa perangkat lunak melibatkan perangkat lunak apapun yang dibuat atas permintaan dari klien. Produk dapat berupa pemecahan masalah dalam perangkat lunak, sistem berbasis komputer, dan lain sebagainya. Produk adalah proyek perangkat lunak yang direncanakan dan dikendalikan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan, dan pengembang harus menentukan tujuan dari produk tersebut dan ruang lingkup produk. Dalam artian tujuan menggambarkan tujuan tersebut tanpa harus memikirkan metodenya untuk pencapaiannya. Sedangkan ruang lingkup berguna untuk menentukan data fundamental, perilaku, serta fungsi dan membatasi fitur-fitur tersebut secara kuantitatif. Jadi produk adalah hasil yang diproduksi dalam suatu proyek, misalnya kode sumber, dokumentasi, dan operasi. Next. Kemudian proses rekayasa perangkat lunak adalah suatu metode yang memfasilitasi pengembangan perangkat lunak dengan membuat struktur rencana secara menyeluruh dalam pengembangan perangkat lunak. Proses bertindak sebagai template yang dapat digunakan kembali melalui pembuatan instance-nya dan digunakan untuk mengarahkan proyeknya. Tidak hanya menangani siklus pengembangan pertama, tetapi proses juga menangani siklus selanjutnya. Jadi proses adalah tahapan dalam rangkaian yang meliputi operasi, masalah, dan sumber daya yang menghasilkan keluaran tertentu. Kemudian ada tabel perbandingan antara produk dan proses. Dasar perbandingan, dasarnya hasil dari produk adalah hasil akhir dari proyek. Kemudian dasar perbandingan dari proses yaitu metode yang digunakan. Kemudian fokus aktifnya hasil akhir, yang proses langkah evolusi. Kemudian yang tujuan produk menghasilkan proyek sesuai dengan kebutuhan klien, sedangkan yang proses perkembangan yang sukses dalam keterampilan tertentu. Next. Lalu ada aktivitas fundamental dari proses perangkat lunak. Nah, aktivitas fundamental itu ada empat, yaitu spesifikasi perangkat lunak, desain dan implementasi, verifikasi dan validasi, dan evolusi pada perangkat lunak. Yang pertama ada spesifikasi perangkat lunak, proses yang menjelaskan tentang fungsi dan batasan-batasan yang ada pada perangkat lunak. Lalu ada desain dan implementasi. Pada tahap ini dilakukan proses perancangan dan pembuatan kode untuk perangkat lunak. Lanjut. Next.
Lalu ada verifikasi dan validasi. Pada tahapan ini, semua kode yang telah dibuat dicek apakah memenuhi dengan syarat-syarat yang telah diajukan. Lalu ada evolusi pada perangkat lunak. Pada tahap ini, software harus dikembangkan karena harus mengikuti zaman yang terbaru agar tidak tertinggal zaman. Lalu di sini ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.